Smart Beat luar biasa ya, stok unitnya lumayan cukup banyak nih. Jadi stok-stok masih banyak nih. Ada unit-unit premium juga, tapi ini cocok untuk ampakan sih kalau menurut gue. Nah, ini di open cuma 41 juta rupiah nih kalau teman-teman tertarik dengan mobil-mobil bosok. Oke, lanjut di depan kita nih ada Ayla 60 jutaan, kita coba cek datanya. Oke, di ujung sana nih ada beberapa truk yang dilelang ya. Nah, ini salah satu truknya nih lagi masih ada juga sasis Isuzu, ada 4 unit masih belum dilelang. Dengan kondisinya masih new ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang Smart Beat nih guys, dimana di sini banyak banget dilelang unit-unit kendaraan. Terus juga nggak hanya mobil, ada lelang motor juga di sini, dan di belakang sana ada lelang truk juga. Oke, buat teman-teman yang belum tahu tentang balai lelang Smart Beat, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang balai lelang Smart Beat. Nah, untuk lelangnya seperti biasa ya, deposit 5 juta. Kalau memang misalnya menang, teman-teman berkewajiban membayar administrasi lelang sebesar 2.250.000. Kalau misalnya teman-teman nggak menang lelang, akan dibalikan lagi depositnya 100% tanpa potongan. Kalau untuk motor, depositnya hanya 1 juta, administrasinya 400.000. Sama ya, depositnya 1 juta ini kalau misalnya teman-teman nggak menang, teman-teman akan dikembalikan 100% tanpa potongan. Oke nih, unit-unit yang menarik dan harga-harga murah apa aja nih yang ada di balai lelang Smart Beat pada siang hari ini yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke, di ujung sana nih ada beberapa truk yang dilelang ya. Nah, ini salah satu truknya nih lagi diinspeksi. Ada field officer dari Smart Beat dan juga ada beberapa mekanik di situ. Kita cek nih ada beberapa unit truk yang dilelang. Di sini sih ada 3 ya. Kita langsung cek aja dulu satu-satu. Oke guys, ini tinggi banget ya. Ini salah satu yang bekas dari zaman dulu, Quester nih. Ada Quester di depan kita nih, masih dilelang di sini dan kondisinya katanya masih serba C ya. Cuman di bagian depannya nih sudah agak pecah-pecah. Jadi kapnya depannya nih harus ada gantiannya nih. Untuk di dam belakangnya nih atau pickup belakangnya masih oke. Kondisi bannya ada 10 dan truknya ini dilelang di harga 450 juta rupiah. Kalau nggak salah ini 2017 atau 2018 Quester nih guys. Nah, ini ada yang Jumbo Ranger. Nah, ini adalah truk molen. Ini gue lupa tahun berapa karena datanya belum ada, dan ini sudah dilelang. Teman-teman bisa cek di website. Platnya L, ada 10 roda juga. Nah, kondisinya katanya eksteriornya agak sedikit kurang, mesinnya terkategori agak sedikit kurang juga sih, tapi di interiornya terkategori cukup katanya. Nah, ini Hino ini di open di 500 jutaan nih guys. Jadi buat teman-teman langsung cek aja nih. Hino untuk molen ini dilelang di 500 jutaan. Ada beberapa yang sudah agak kropos ya di bagian spakboard di roda belakangnya. Ini untuk pengoperasian dari molen ya di sini nih. Nah, ini apa ya? Gue nggak tahu sih. Nah, ini kondisi kayak gini-gini nih kropos-kroposnya. Nah, ini di bagian belakangnya seperti ini nih guys untuk yang molen. 500 juta rupiah dilelang di balai lelang Smart Beat guys. Hino molen ya. Teman-teman untuk lengkapnya datanya ada di websitenya balai lelang Smart Beat. Nah, sisa satu lagi nih truk Fuso nih 220 PS ya, turbo intercooler 4x2. Ini masih batal lelang untuk hari ini, belum ada datanya lagi. Jadi semoga di pekan berikutnya nih akan dilelang nih truk nih guys. Jadi kemarin truknya ada banyak banget, sekarang hanya sisa 3. Yang kemarin katanya sudah di pick up semua. Mobil 30 jutaan pick up nih. Nah, nggak tahu nih masuk estimasi apa enggak, kita cek dulu datanya baru kita screening ya. Nah, ini di depan kita nih ada Suzuki Carry ST pick up ya 2011, pajak mati di bulan 10 2019. Eksteriornya kurang banget nih, interiornya kurang, mesinnya terkategori E. Nah, ini di open cuma 36 juta rupiah. Sedikit kita screening. Guys, di bagian eksteriornya ini udah kurang banget nih. Jadi banyak penyok, banyak baret, banyak kusam dan sebagainya. Ini udah kurang banget. Ada beberapa karat juga. Lalu di bagian pintu sudah dikawat gini, kalau enggak dia nggak bisa nutup ya. Ini bagian interiornya guys, kusam banget. Joknya ini udah kelihatan busanya dan busanya udah rusak juga. Aduh, ini kayaknya pemakaiannya agak berat sih. Lanjut kita cek di bagian belakangnya. Ini sudah banyak mengarat ya, dan ini kayaknya di jumper. Cuman mesinnya masih nyala, cuman kategorinya mesinnya kurang banget nih. Kategorinya grade A. Banyak karat dan sebagainya. Di bagian baknya ya agak kurang sih menurut gua. Ini cocok untuk ampakan sih kalau menurut gua. Nah, sisanya nih di bagian sebelah kanannya yang agak sayang banget nih di baknya nih guys. Jadi sudah ada karat dan kropos nih. Nah, ini harus dipelingkut lagi atau enggak harus di repair lagi dan dicat lagi nih.
Nah, kalau kita lihat di bagian odometernya ini di 32 ribuan. Nggak tahu putaran apa gimana ya, tapi ini kondisinya kayaknya sudah berat banget nih mobil nih. Oke, kita mulai tadi dari mobil 30 jutaan di awal. Dan di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup nih. Kalau estimasinya teman-teman masuk ya. Ini pajaknya mati di bulan 10 2019 kemarin. Eksteriornya kalau menurut gua kurang, interior kurang, mesinnya terkategori DE ya. Ini di open cuma 36 juta rupiah. Kita lanjut ke pickup berikutnya nih, satu lagi. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Carry Pickup juga 40 jutaan. Ini adalah Suzuki Carry Pickup nih, 2012, manual transmission. Pajak mati di bulan Desember 2019 kemarin. Eksteriornya D, interior C, mesinnya masih C. Nah, ini masih lumayan oke ya. Odometer 144 ribuan. Kita langsung coba screening aja dulu. Oke, ini di bagian eksteriornya masih lebih oke dibanding yang tadi ya. Headlamp masih oke, ada banyak coretan kasar juga sih, tapi masih terbilang cukup reasonable untuk ini. Velg kaleng seperti ini dengan kondisi ban udah sekitar 20-30%. Coba kita intip di interiornya. Interior masih terbilang cukup layak, masih ada dongkrak dan juga ban serepnya. Untuk dashboard, ya ini masih terkategori cukup lah, hanya sedikit trim-trim lagi atau memang ini bisa langsung pakai. Mesinnya juga masih terkategori cukup. Lanjut, kita di bagian belakangnya memang sudah banyak mengarat tapi masih terbilang oke, belum banyak yang keropos. Sudah ada roll barnya ya di bagian baknya. Nah, kurang presisi di bagian pintunya aja, banyak penyok-penyok, tapi ini masih terbilang cukup oke dibanding yang tadi. Nah, sisi sebelah kanannya juga di baknya penyok-penyok, tapi di bagian bodi depannya masih terbilang cukup oke. Buat teman-teman yang tertarik nih dengan mobil operasional pick up ya, Carry 2012, manual transmission, pajak mati di bulan 12 2019 kemarin, eksteriornya D, interior C, mesinnya C. Nah, ini di open di 41 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Cek lagi sebelahnya mobil 40 juta rupiah. Mobil jadul nih, ada Mitsubishi Kuda, cuman ini nggak tahu nih yang bensin apa yang solar. Kita cek dulu datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Mitsubishi Kuda 2003. Sayang nota pajak gak ada, BPKB 7 hari kerja nih. Eksteriornya D, interior D, mesinnya D. Nah, ini manual transmission ya. Odometer di 196 ribuan. Dan ini di open di 41 juta rupiah guys. Dan ini bukan yang solar, ternyata ini yang bensin. Nah, ini juga salah satu mobil yang kayaknya buat kampakan nih. Kalau untuk mesin masih kondisi D, interior D, eksteriornya katanya kurang juga. Ini banyak kusamnya guys. Kalau menurut gue ini arah ke E ya. Harus banyak perbaikan, banyak cat. Headlamp sudah musam seperti ini. Fog lamp, bumper ini sudah renggang. Over fendernya juga sudah kusam. Velgnya ini bawaan Serena ya. Dan ini kondisi bannya udah nggak cukup layak pakai menurut gue. Banyak kusam dan banyak water spotting. Dan ini butuh dicat ulang lagi. Kondisi kurang layak sih kalau untuk langsung pakai. Kita cek nih di bagian dalamnya, ya kusam sih, tapi masih terbilang cukup. Ini ada air radiator, kayaknya radiatornya bermasalah sepertinya ya. Jok ini disarung, untuk di bagian dashboardnya seperti ini. Cluster meternya guys, lalu untuk sisanya nih agak kusam. Ya memang agak kurang sih, tapi masih terbilang cukup kalau di bagian interior. Lanjut nih di sisi bagian kirinya dari depan sudah ada penyok fender, over fendernya sudah renggang. Lalu untuk ini kusam-kusam banget dan catnya sudah agak rusak seperti ini. Kurang oke sih kalau menurut gue di bagian eksterior. Nah, ini adalah di bagian dari belakangnya, belum ada pintu belakangnya ya. Ini jadinya tailgate. Kalau untuk masuk dari ke belakang sini katanya sih masuk dari tengah. Terus kusam banget ya di bagian belakang, stop lampnya juga sangat kusam dan sudah ada pecah di bagian sebelah kiri. Wiper ya apa adanya, spoiler juga masih ada. Ya ini sisanya ya teman-teman bisa lihat sendirilah. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil agak besar nih, tapi harus dirapin lagi nih guys. Kalau menurut gua ya ini eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya terkategorinya kurang. Nota pajaknya nggak ada sih, jadi teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Nah, ini di open cuma 41 juta rupiah nih. Kalau teman-teman tertarik dengan mobil-mobil bosok seperti ini, ya, jadi teman-teman langsung cek aja nih. Ada salah satunya di Balai Lelang Smartbit. Oke, lanjut di depan kita nih ada Ayla. 60 jutaan, kita coba cek datanya. Oke guys, depan kita nih ada Toyota Ayla dan ini Aylanya tipe M ya, manual transmission 1000 cc tahun 2016. Odometernya di 145 ribuan. Kayaknya mobil ex operasional ya. Pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di D nih guys, sayang nih. Di open di 65 juta rupiah. Kita langsung coba screening. Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe M 1000 cc. Kondisinya udah agak kusam banget nih menurut gue, jadi butuh cuci dan poles. Kalau menurut gue sih harus repair body dan juga siram lagi satu body. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg masih seperti ini nih, palengan dengan kondisi ban sekitar 20-30%. Sisanya masih cukup presisi, baretan-baretan pemakaian dan water spotting nih.
Lalu di bagian belakang stop lamp masih oke, sudah ada tambahan reflektor seperti itu, belum ada sensor parkir dan polosan ya. Jadi ada spoiler tapi nggak ada wiper. Nah di bagian sisi belakangnya ini kayaknya X repair juga di bagian bumper belakang sebelah kiri, bekas dipasangkan baut dan ini juga cukup renggang. Sisanya sih masih terkategori cukup, hanya ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian, penyok di bagian panel pintu belakang sebelah kiri dan ini masih terbilang cukup normal. Kalau di bagian interior, iya bener nih kayaknya mobil operasional kotor banget nih guys, kusam. Joknya durable seperti ini, agak kusam, sama nih di sebelah drivernya juga. Ini layout dashboardnya, ini bagian kondisi belakangnya, jadi ini butuh di salon dan dibersihkan lagi. Head unitnya single din bawaan pabrikan, tapi masih terbilang cukup sih kalau menurut gue ya di bagian interior. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla tipe M 1000cc 2016 nih, manual transmission ada di depan kita nih. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di D nih. Mesin di D nih karena memang mesinnya harus di tune up lagi, remote-nya nggak bisa. Spionnya di sini kiri kanannya sudah bukan orinya ya. Nah sisanya nih masih terkategori cukup lah kalau untuk kita operasional atau harian nih. Pajaknya mati di bulan 3 kemarin 2020 dan platnya sudah habis ya di tahun ini. Jadi langsung diperpanjang nih ya guys, 2 tahun. Di open di harga 65 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Oke lanjut, di depan kita nih ada Xenia, kita cek datanya nih 2014 nih kayaknya. Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia, ini tipe R ya katanya ya, 2014. Pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksteriornya D, interior C, mesinnya di C, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening. Oke, di bagian eksteriornya kusam menurut gua. Headlamp agak sedikit kusam, belum ada fog lampnya. Ini kayaknya bukan tipe R nih guys. Cuman datanya sih tipe R ya, cuman nanti kita akan cek lagi. Untuk velgnya nih kaleng. Kalau emang di tipe R dia dioplos. Terus ada beberapa penyok-penyok nih di bagian panel pintu belakang. Pas banget tulangan pintu panel belakang. Baretan kasar dalam banget nih, ini kayaknya diisengin. Kusam banget di bagian quarter, agak kurang sedikit presisi. Kita cek di bagian belakangnya nih, belum ada sensor parkir. Untuk di bagian headlampnya di stiker pelangi seperti ini, tapi headlampnya masih cukup oke. Oh ini emblemnya tipe R nih, ada emblem tipe R, cuman nggak tahu ini pasangan apa gimana. Nah untuk di bagian sisi belakangnya kusam juga, tapi kondisi sih masih terbilang cukup ya. Untuk sebelah kanannya masih presisi, ada beberapa baretan kasar. Nah ini kusam-kusam banget nih. Kita cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interiornya ini kalau gue bilang masih terkategori agak sedikit kotor ya. Headrest gak ada nih di setiap bangku nih, sayang banget. Head unit single din seperti itu. Kondisi di bagian interior sih kalau gue bilang cukup kusam ya, ini butuh di salon lagi ya. Oke guys, kita sesuai datanya Balai Lelang Smartbit aja ya, dan emblem yang ada di belakang. Di depan kita ini adalah Daihatsu Xenia tipe R ya, walaupun belum ada fog lampnya, nggak masalah ya udah. Ini tertulisnya tipe R lah intinya ya, 2014 manual transmission. Eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C. Nah ini di open di harga 85 juta rupiah. Kalau emang estimasi teman-teman masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Lanjut guys, ada mobil van juga di depan kita, Grand Max nih. Langsung sedikit kita cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max 2017. Pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 75 juta rupiah. Sedikit coba kita cek. Oke guys, di depan kita nih ada Grand Max. Untuk di bagian eksteriornya ini agak kusam ya, silver seperti ini dengan kondisi headlamp sudah sedikit agak mengusam. Velgnya di bagian depan nih, velg serepnya ya. Kondisi catnya ya ini agak-agak sudah mengusam. Di belakang masih velg dari OEM-nya ya, alloy seperti ini. Kondisi bannya sih kurang lebih 40-50%. Oke, sedikit kita cek di bagian interior. Ini jumperan, berarti untuk di bagian akinya lowbat ya. Untuk layout dashboardnya, aduh ini kusam banget nih, ada kotoran atau stiker ya. Terus head unit single din, cuman dicabut, ada di bagian dashboard tuh. Untuk di cluster meternya seperti ini, kondisinya agak kusam. Sarung jok sudah banyak yang sobek-sobek, termasuk di bagian belakang. Untuk di jok belakangnya ada pada depan ya. Bagian plafonnya nih kotor banget nih guys. Jadi di bagian interior sih kalau gue bilang agak kurang ya. Jadi butuh dicuci salon lagi, apalagi door trimnya juga sudah agak rusak seperti ini. Oke, kita lanjut ya di bagian belakang. Di bagian belakang belum ada sensor parkir, lalu stop lampnya kurang lebih agak sedikit kusam, nggak ada wiper ya di belakangnya. Ini ada beberapa bagian yang retak dan juga penyok nih di bagian pintu bagasinya. Baret-baret kasar dan baret-baret pemakaian ada semua di sini nih guys. Ini adalah bagian stop lamp sebelah kirinya. Sisanya banyak juga water spotting yang ada di mobil ini. Cuman pas gue cek bannya untuk di bagian belakang alloy seperti ini, tapi depannya semuanya kaleng. Jadi sayang ya, di bagian eksteriornya ban kaleng di depan 2, belakangnya alloy bawaan pabrikannya.
Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil van, di depan kita nih ada Grand Max 2017. Nah, ini real van, bukan blind van. Pajaknya mati di bulan Oktober 2020. Eksteriornya menurut gue kurang ya, karena bannya sudah oplosan. Interiornya C arah ke D, mesinnya C arah ke D. Nah, ini 2017 Grand Max-nya di open di harga 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Kita ke belakang nih ada merah-merah nih Brio, kita coba cek dulu nih guys. Oke, di depan kita nih ada Brio DD2 tipe E ya, 1300 cc, manual transmission, odometernya di 100 ribuan, pajak mati di bulan 9 2019 kemarin. Sayang nih pajaknya lumayan 3 tahun ya. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 90 juta rupiah. Termasuk bukan harga di bawah pasar sih kalau menurut gua, cuman gak apa-apa kita screening aja. Siapa tahu ada teman-teman end user yang tertarik dengan mobil ini. Oke, kita screening aja dulu nih di bagian eksteriornya ya. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk di bagian garnish chrome grillnya ya. Nah, untuk di bagian bumper sebelah kanan bawah ini sudah ada bekas repairan, tapi ini harus di repair lagi dan di repaint lagi, termasuk di bagian bumpernya yang bagian atas nih. Kurang presisi dan banyak baretan kasar. Catnya sudah agak kusam, cangkang spion juga sudah baret-baret, sisanya nih masih terbilang cukup presisi ya. Nah, kalau kita cek di bagian interior sedikit nih, kusam, sarung joknya sudah sobek-sobek, agak kusam juga nih di bagian trim bawaan pabrikannya. Setirnya sudah agak menipis ya. Head unit masih bawaan dari pabrikannya GVC ya, double din walaupun belum monitor. Kusam banget di bagian dashboard, ini adalah kondisi cluster meter, dan sisanya ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Masih terkategori cukup, cuman hanya kotor dan kusam, butuh di salon lagi nih. Velg semuanya masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Bumper belakang sebelah kanannya sudah baret-baret seperti ini. Muffler gantian, stop lamp masih oke untuk di bagian belakang. Ada 2 titik sensor parkir, spoiler dan juga wiper masih ada. Sisanya nih baretan-baretannya cukup lumayan, agak banyak dan mengganggu ya. Bagian sebelah kirinya juga masih ada baretan kasar, sedikit kurang presisi dan ada beberapa penyak-penyak kecil. Kusam pastinya di bagian catnya nih guys, dan ini juga beberapa baretan-baretan di sini terlihat nih dengan kasat mata, termasuk di bagian cangkang spion. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik nih, khususnya end user ya, karena memang harganya sih menurut gua untuk end user, tapi pas screening teman-teman bisa menilai sendiri. Di depan kita ada Brio DD2 nih, 1300 cc, tipe E, manual transmission, eksteriornya C, interior C, mesin C. Sudah kita kelilingin ya tadi ya, di bagian interior gimana, eksterior gimana, mesin sih masih terkategori cukup. Pajak nih mati di bulan 9 2019 kemarin dengan odometer 100 ribuan, di open di 90 juta rupiah. Nah, ini teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Ada juga sasis Isuzu, ada 4 unit masih belum dilelang. Kan kondisinya masih new ya sebenarnya. Cuman kalau di sini sudah kehujanan dan sudah kepanasan. Nah, ini masih belum ada harganya, cuman waktu itu katanya rencananya di open di 300 atau 400 jutaan ya. Untuk tipe bis Bravo ya. Nah, ini adalah sasisnya. Merek Isuzu dan ini masih belum dilelang dari Balai Lelang Smartbeat nih. Oke, jadi seperti itulah unit-unit yang ada di Balai Lelang Smartbeat ya. Jadi stok-stok masih banyak nih. Ada unit-unit premium juga, tapi masih belum dilelang. Ada unit-unit jadi entry level seperti Sigra, Karimun, R3 dan sebagainya nih. Banyak banget, termasuk ada Alphard, tapi ini adalah stok lelang ya. Yang sudah dilelang di bagian sebelah sana, dan ini juga termasuk stok dari Balai Lelang Smartbeat nih. Masih banyak banget ya. Nah, sebanyak ini nih guys untuk di Balai Lelang Smartbeat nih stoknya. Jadi era PPKM ini Smartbeat luar biasa ya, stok unitnya lumayan cukup banyak nih dibanding Balai Lelang lain sih sebenarnya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Ada di deskripsi video gue ini websitenya dan juga alamat lengkapnya kalau mau datang langsung ke sini ya. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini untuk event lelang berikutnya. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat dan juga alamatnya. Termasuk di awal video sudah gue jelaskan gimana cara lelangnya, syarat-syarat awalnya ya. Untuk yang tertarik lebih jauh lagi, follow aja Instagram Dozo21 dan selalu subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.